Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten apresiasi prosa fiksi yang kelima. Nah, jadi hari ini Rizka akan mengulas hasil analisis suatu karya dari Angkatan Balai Pustaka, yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dengan menggunakan teori psikologi sastra. Nah, Balai Pustaka ini teman-teman didirikan pada tahun 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda sebagai upaya untuk mengembangkan sastra dan pendidikan di wilayah tersebut. Nah, awalnya Balai Pustaka hanya diterbitkan dari buku-buku pelajaran dan bacaan ringan dari Belanda untuk siswa sekolah. Namun pada tahun 1920-an Balai Pustaka mulai diterbitkan buku-buku yang mengenai Indonesia yang bertemakan sejarah dan juga sastra. Nah, selama periode kemerdekaan, Balai Pustaka tetap beroperasi di bawah pemerintah Indonesia dan terus diterbitkan karya-karya sastra dan non-fiksi terkenal, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Nah, saat ini teman-teman, Balai Pustaka masih menjadi salah satu penerbit terbesar dan terkemuka di Indonesia. Nah, adapun nama-nama sastrawan yang tersohor pada periode tersebut yaitu Armin Spen, M. Kasim, Nur Sultan Iskandar, Mara Rusli, Asrul Sani, Hans Bagui Jasin, Abdul Muiz, dan selanjutnya ada Amir Hamzah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, kita harus tahu dulu nih, siapa sih itu Abdul Muiz? Nah, jika ada yang menyebutkan nama Abdul Muiz, mungkin yang pertama terlintas di pikiran kita adalah novel Salah Asuhan. Nah, benar teman-teman, novel itulah yang membuat namanya terkenal. Tak hanya dijadikan bahan pelajaran di sekolah-sekolah, novel Salah Asuhan juga sudah diangkat ke layar lebar. Namun Salah Asuhan bukan satu-satunya karya Abdul Muiz. Bahkan dia tak hanya seorang sastrawan teman-teman, melainkan ia juga seorang wartawan dan juga pejuang pada zamannya. Hebatnya lagi, 2 bulan setelah meninggal dunia, Abdul Muiz ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Inilah kali pertama penetapan pahlawan nasional yang kemudian menjadi tradisi. Seperti yang Rizka sebutkan tadi, Rizka akan menganalisis novel tersebut menggunakan teori psikologi sastra. Nah, selanjutnya Rizka akan menjelaskan secara singkat apa sih itu teori psikologi sastra. Nah, di sini Rizka mengambil pendapat dari Sigmund Freud. Nah, menurut Sigmund Freud, psikologi sastra merupakan alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca teman-teman. Teori Sigmund Freud ini disebut juga dengan teori psikoanalisis. Nah, teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu id. Id merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Lalu yang kedua merupakan ego. Ego merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Dan yang ketiga yaitu superego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif. Nah, langsung saja kita akan membahas hasil analisis novel Salah Asuhan dengan menggunakan teori psikologi sastra. Nah, yang pertama yang akan Rizka bahas yaitu tokoh utama laki-laki dalam novel Salah Asuhan yaitu Hanafi. Nah, Hanafi memiliki psikoanalisis yang pertama yaitu id. Nah, aspek id yang terdapat dalam tokoh Hanafi semasa muda atau di awal cerita yaitu Hanafi yang semasa kanak-kanak erat dengan bangsa Belanda sebab ia bersekolah di Betawi, dan di sekolah Belanda sudah tentu pandangan Hanafi dan gaya hidup Hanafi sudah ke barat-baratan dan seperti orang asing sebab ia banyak bergaul dengan orang barat. Nah, puncaknya ketika Hanafi bertemu dengan Kori, perempuan berbangsa asing atau barat dari Prancis, atau bangsa penjajah yang dihormati dan mempunyai derajat yang tinggi, serta bangsa yang datang dan dipertuan. Dan Hanafi ini lantas menaruh hati pada perempuan tersebut, teman-teman. Hal tersebut bisa dilihat dalam kutikan berikut.
Nah, kutipan tersebut menunjukkan penggambaran ketika Hanafi mulai menaruh hati pada Qori dan nalurinya semakin menjadi saat Qori yang amat menarik parasnya pada hari itu mengenakan baju tenis dari benang wol merah tua dan rambutnya terurai dengan sikapnya yang dapat membawa hanyut setiap lelaki. Nah, selanjutnya kita lihat kutipan yang berikut. Nah, kutipan tersebut menunjukkan Id Hanafi semakin menaruh hati ketika melihat Qori yang molek berpenampilan menarik dan menawan setiap para lelaki melihatnya. Nah, hasrat Hanafi pada Qori semakin membara dan sudah sulit dibendung oleh Hanafi. Nah, selanjutnya kutipan berikut. Nah, kutipan tersebut menunjukkan bahwasannya hasrat Hanafi yang benar-benar mencintai dan menginginkan Qori ketika Qori memutuskan untuk pergi dari kehidupan Hanafi, dan hal itu membuat Hanafi hancur seketika. Lalu yang kedua yaitu ego. Sebagai manusia biasa, Hanafi tentunya memiliki ego di dalam dirinya, teman-teman. Ego tersebut nampak ketika Hanafi menolak perjodohan dengan perempuan dari Minang yang bernama Rapiah sebagai bayar budi dan bayar utang atas segala biaya sekolah Hanafi tersebut di Betawi dulu. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari kutipan ini. Nah, dari kutipan tersebut jelas penolakan Hanafi terhadap perjodohan dengan perempuan Minangkabau tersebut sebagai bayar budi dan piutang-utang ibundanya semasa sekolah dia di Betawi dulu. Hanafi enggan beristri dengan perempuan dari negerinya sendiri, yang mana pergaulan dan sekolahnya yang tinggi membuat Hanafi memiliki kehendak agar istrinya pun sepadan dengannya dari segi pengetahuan. Tentu juga hal ini penguat bahwasanya Hanafi menginginkan Qori untuk diperistri karena jelas Qori sepadan dengannya menurut Qori tersendiri. Akan tetapi angan tetaplah angan, ya kan teman-teman. Qori sudah memutuskan untuk melupakannya dengan berkirim surat dan memintanya untuk memutus tali hubungan mereka, teman-teman. Hanafi berkirim pesan kepada ibunya yang sebenarnya dialamatkan kepada Rapiah. Nah, pesan ini dimaksudkan menyudahi hubungan antara dirinya dengan Rapiah istrinya. Hal tersebut bisa kita lihat di kutipannya. Nah, dari penggalan tersebut, penggalan surat di atas jelaslah menunjukkan ego dari seorang Hanafi yang benar hanya mencintai Qori dan tak pernah sedikit pun menaruh hati pada Rapiah. Tertulis dalam penggalan surat tersebut, Hanafi memutuskan hubungan suami istri dengan Rapiah dan memulangkannya pada ibundanya. Lalu tegasnya lagi, Hanafi pun mengutarakan perasaannya dalam surat tersebut. Hal itu bisa dilihat pada kutipan berikut. Nah, kutipan dari penggalan surat tersebut menegaskan bahwasanya perasaan terpaksa Hanafi menikahi Rapiah semata-mata karena ibundanya dan bukan berlandaskan rasa cinta dari Hanafi tersebut. Tentunya Hanafi tidak ingin terus berdosa kepada ibundanya. Namun Hanafi pula tak bisa meneruskan hidup dengan Rapiah, perempuan yang tidak dirasakannya cinta sedikit pun. Hanafi bermaksud meminta izin untuk mengembalikan Rapiah kepada ibundanya dan berpesan kepada Rapiah agar tidak menunggu-nunggu dirinya lagi. Nah, setelah 2 tahun menikah, Qori dan Hanafi menempuh jalan yang penuh rintangan. Hanafi yang mempunyai ego menginginkan Qori sepenuhnya dan bertingkah seperti dulu, sebab ia merasakan adanya perubahan pada diri Qori. Nah, ego Hanafi pun jelas pada saat pertikaian akibat menaruh cemburu pada Qori yang selalu didatangi wanita tua yang pekerjaannya sebagai mak comblang setiap hari. Nah, kepuncanya Hanafi menjelaskan tentang pengorbanannya untuk Qori. Hal tersebut bisa dilihat pada kutipan berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas super ego dari Hanafi. Meskipun Hanafi amat mencintai Qori dan tak ada wanita lain di pikirannya melainkan dia, terlebih perempuan yang diberikan ibundanya yang tak sama sekali ia menaruh hati, tetapi Hanafi pun tak ingin berdosa dan sayang pada ibundanya. Ibundanya menginginkan Hanafi memperistri Rapiah sebagai balas budi dan bayar utang. Terlebih Hanafi juga sudah cukup berusia dan terus dalam duka selepas Qori memutuskan hubungan dengannya.
Hal itu bisa kita lihat pada kutipan ini. Nah, pada kutipan tersebut, super ego Hanafi pun nampak kala ia menyadari kesalahannya, dan ia pun dengan segera pergi ke Semarang untuk menemui Korrie untuk memintanya kembali hidup bersamanya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada kutipan yang ini. Nah, pada kutipan tersebut menjelaskan kesadaran Hanafi akan hal yang dibuatnya sungguh membuat Korrie terluka hingga Korrie melarikan diri ke Semarang. Nah, Hanafi yang menyadari kesalahannya bergegaslah ia ke Semarang untuk menemui dan minta maaf serta ingin meminta Korrie untuk hidup bersamanya. Lalu ada kutipan berikut. Nah, dari kutipan tersebut nampak jelas penyesalan Hanafi akan apa yang diperbuatnya pada Rapia istrinya, Safei putranya, dan ibundanya, hingga ia sampai berbuat nekat karena merasa sudah luput dirinya dengan kesalahan dan dosa. Lalu psikoanalisis sastra yang kedua, kita akan membahas tokoh dari Korrie. Yang pertama yaitu aspek id-nya. Aspek id yang terdapat dalam tokoh Korrie muncul sejak Hanafi mencium punggung tangannya. Nah, di sana Korrie langsung menanyakan perasaannya pada ayahnya, Tuan Dubus, mengenai sesuatu yang mungkin saja terjadi padanya. Hal tersebut bisa kita lihat dari kutipan berikut. Nah, dari kutipan tersebut dimaksudkan bagaimana halangan jika perkawinan dilangsungkan antara Korrie dan juga Hanafi. Di sanalah terlihat bahwa Korrie mulai menaruh hati pada Hanafi. Hal-hal lain semakin terlihat pada saat Korrie bingung akan perasaannya saat tertidur nyenyak, di mana Hanafi terus membayang dan terus mengira-ngira dengan setiap strip pada kelambu di ranjang tidurnya. Korrie sebenarnya tidak menaruh harap bila Hanafi akan memperistri dirinya, melainkan hanya saudara tua saja. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kutipan berikut, teman-teman. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa perasaan Korrie pada masa itu, Id menaruh hati pada Hanafi, namun ia tak mungkin mau diperistri karena banyaknya halangan dan keburukan yang pasti menimpanya di antara kawin silang, terlebih Nona Barat dengan Tuan Timur. Lalu yang kita bahas yaitu ego pada tokoh Korrie tersebut. Nah, sebagai manusia biasa tentunya Korrie pun memiliki ego di dalam dirinya. Ego tersebut muncul ketika Korrie mengirimkan sepucuk surat yang dialamatkan pada Hanafi dengan harapan Hanafi tak lagi menulis surat untuknya. Hal tersebut bisa kita lihat pada kutipan. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa memaksakan kehendak perasaannya yang ingin menepi sejenak untuk tidak memikirkan Hanafi dan menjauhi Hanafi. Nah, di sana ego Korrie pun semakin menjadi-jadi. Ia menceritakan semuanya pada Hanafi tentang kondisinya saat ini. Hal itu bisa kita lihat dalam kutipan berikut. Nah, dari kutipan tersebut jelaslah dipaparkan kondisi Korrie yang tak dianggap lagi oleh bangsanya. Korrie memperlihatkan kondisi tubuhnya yang sudah tidak sebaik dulu. Hartanya habis dan segala serba berkekurangan. Ia pun kesal terhadap Hanafi yang menimpalnya, yang seolah-olah Hanafi tersebut lebih menderita dari dirinya. Korrie begitu menderita, begitu merugi, dan juga begitu merasakan akibat dari larangan perkawinan berlainan bangsa, apalagi seorang nona yang menikah dengan tuan pribumi. Nyatalah bahwasanya Korrie semakin diasingkan dan tersisihkan dari bangsanya sendiri dan membuatnya menyendiri dan penuh penderitaan, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas super ego dari karakter Korrie ini. Nah, meskipun Korrie memiliki kewajiban untuk menolak Hanafi dan tak ingin dengan Hanafi, namun Korrie juga pada dasarnya mencintai Hanafi, teman-teman. Hal tersebut nampak saat ia mengharapkan Hanafi untuk selalu bersamanya. Hal tersebut bisa kita lihat di sini. Nah, dari kutipan tersebut jelaslah perasaan yang sebenarnya dari Korrie akan Hanafi, yang mana Korrie menginginkan Hanafi selalu bersamanya, di mana di sana Korrie mengumpamakan sekadar berkeliling kota Betawi. Nah, teman-teman, sekian hasil ulasan saya tentang novel Salah Asuhan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian video saya, nantikan video saya yang selanjutnya ya. Dadah.